Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ali baitil karam ila hadrat ikhwanihim nabiyil mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa sahabat tabi'in wal ulama inna syukur jalan min jami'in sayyidil ma'mur rahina wa sallallahu syaitan 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 sallallahu alaihi wa sallam musaratin qasin barik Masalah rohaniati seluruh siswa-siswa SMB terpadu muttaqin khusus kelas 9C yang istiqomah hadir pada siang menjelang sore hari ini. Masalah rohaniati seluruh dewan nasihat SMB terpadu muttaqin. Masalah rohaniati syai'ul lailana wa lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asbahu alaina ni'amahu zahiratan wa batinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dan nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira wa nusalli ala khairil anam. Amma ba'd. Alhamdulillah anakku sekalian, pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan sekaligus kesempatan oleh Allah SWT sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagai seorang mukmin dan mukminat, yakni thalabul ilmi. Semoga keistiqomahan kita ini membawa berkah bagi kita semuanya dan menjadi perantara bagi Allah untuk mentakdirkan kita sebagai putra-putri yang sholihat, yang ilmunya barokah dan bermanfaat, yang hidupnya berguna bagi nusa bangsa serta agama. Amin Allahumma amin. Baik, anak sekalian, sebelum Ustadz melanjutkan materi kita yaitu berbakti, taat, ya, patuh, tunduk kepada orang tua dan guru, terlebih dahulu Ustadz akan absen terlebih dahulu, nggih. Yang sudah hadir silakan jawab hadir. Abid Uldaki hadir. Ahmad Wafa hadir. Agnia Hadir Ustadz. alhamdulillah. Akhdan Arik Hadir Dad. alhamdulillah. Anindya Tasya Hadir Ustadz. alhamdulillah. Bayanaka nggak pernah hadir ya. Ada yang tahu info Bayanaka kemana, nak? Ada yang tahu infonya Bayanaka? Kenapa nggak pernah masuk, nggih? Kurang tahu Ustaz. Kurang tahu nih. Ya, terima kasih. Dafa Ramadan Hadir Ustaz. alhamdulillah. Doni Anugrah Hadir Ustaz. alhamdulillah. Evelyn Evelyn izin Ustadz. oh iya, Evelyn tadi izin ya. Faros Atta Hadir Ustaz. alhamdulillah. Vidya hadir. Fikri Zaki hadir. Hamdan nggak hadir. Hadir Ustaz. Oh, hadir alhamdulillah. Zaif nggak hadir. Jasmine Ya hadir Tat. alhamdulillah. Alfi Hadir Ustadz. hadir. Kevin Alfi hadir alhamdulillah. Kevin hadir. Selin Hadir. alhamdulillah. Kenapa tadi pagi nggak ngaji, Selin? Bangunnya kesiangan Tat. Astagfirullahaladzim, perawan rek bangunnya kesiangan. Hafiz Hadir Ustaz. alhamdulillah. Fik Hadir Ustaz. alhamdulillah. Aslam Hadir Ustaz. alhamdulillah. Ardan Haris Hadir Ustadz. alhamdulillah. Naila Hadir Ustadz. Nashwa Hadir Ustadz. alhamdulillah.
Qonita. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Rizal Abid. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Ayu. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Yusi. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Baik, anak sekalian. Minggu yang lalu Ustadz menjelaskan dari sebuah ayat ya, yang wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisalu fi amaini anishkurli wa liwalidayak ilayyal masir. Yang mana di situ isinya adalah mengajak kepada kita semuanya agar bersyukur, terima kasih kepada Allah dan terima kasih kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena seperti kita ketahui, orang tua kita mengandung kita dalam kondisi lemah bertambah lemah, payah bertambah payah, apalagi awal-awal kehamilan ya, kalau nanti yang jadi calon ibu-ibu, subhanallah luar biasa, harus siapkan mental dan fisiknya mulai dari sekarang. Kalau kalian nanti ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang ibu dan seorang orang tua ya, baik orang tua seorang ayah maupun seorang ibu, maka selagi kita menjadi seorang anak, sudah sepatutnya kita berusaha tunduk dan patuh apapun yang menjadi nasihat, apapun yang menjadi perintah dari kedua orang tua kita. Baik anak sekalian, minggu yang lalu juga Ustadz sudah memberikan kalian sebuah tayangan video. Begitu pula hari ini Ustadz juga akan mengawali, masih kita fokus kepada orang tua kandung kita ya, supaya kita tidak menjadi orang yang akul waliden. Karena seperti kita ketahui bahwa akul waliden itu dosanya Allah letakkan setelah dosa syirik. Artinya sangat besar sekali, termasuk dosa kabair ya, bagian daripada kabair, dosa besar. Ustadz akan mencoba melestasikan, silakan kalian amati dan resapi baik-baik, tafakuri. Akan ada Ustadz tayangkan 2 video nanti di sini dalam pembelajaran kita kali ini. Nanti setiap video Ustadz akan mencoba diskusi kepada kalian, kira-kira pelajaran dan hikmah apa yang bisa kita petik dari pembelajaran kita pada siang hari ini, khususnya video yang akan Ustadz presentasikan. Oke ya, silakan nanti disimak dengan sebaik-baiknya. Sebentar nggih, ada gurunya Ustadz telepon. Masih bisa mendengar suaranya Ustadz nggih? Masih Ustaz. Masih cukup jelas atau tidak jelas, Nak? Jelas Ustaz. Jelas nggih? Alhamdulillah. Takutnya Ustadz biasanya kalau ada yang telepon kemudian suaranya jadi kecil sekali. Baik ya, Ustadz akan lanjutkan. Ustadz akan mempresentasikan 2 video, yang mana video pertama itu adalah mencoba untuk kalian ambil hikmahnya. Nanti yang kedua adalah video renungan untuk kita semuanya. Ya. Oke, video kali ini adalah masih tentang orang tua. Temanya mengasihi orang tua ya. Dari Inke Inspirasi Kebaikan. Belum muncul nggih? Mohon maaf. Harus silakan simak 5 เต็ม baik-baik. 10 ค่ะ สมภพค่ะ 9 เต็ม 10 ค่ะ อาภาค่ะ แม่ไม่รักผม
ไม่เคยมีเวลาที่จะสนใจผม ป้าคะขอยืมไฟแช็กหน่อยค่ะได้ ไม่เคยมีเค้กวันเกิดเหมือนคนอื่น เฮ้ยพบแม่งมาว่ะ พบทำไมมาอยู่ที่นี่ แทนที่จะเอาเวลามั่วสุมกลับไปทำการบ้าน แล้วเงินที่แม่ให้พบไปโรงเรียนอยู่ทุกวันพบเอามาเล่นเกมเหรอพบไม่ต้องมาเถียง ๆ ไม่ พบสงสารแม่บ้างไหม แม้กระทั่งจะฟังความจริงจากผม แม่ก็ฟังมึงดิ ในสายตาแม่ ผมมันเป็นแค่เด็กไม่รักดี ไม่ให้ ก็แค่คอมอ่ะ ผ่อนเอาก็ได้นี่แม่ ค่าใช้จ่ายในบ้านมันเยอะแยะ ฉันจะเอาที่ไหนให้แก ถ้าได้อ่ะจะไม่ขออะไรแม่อีกเลย ทั้งที่ก็ไม่เคยได้อะไรอยู่แล้ว ฉันไม่ให้ แม่ไม่เคยรู้หรอกว่าผมทำอะไรได้บ้าง สนใจแต่เรื่องของตัวเอง ก็อยู่ไปคนเดียวแล้วกัน นานและคอมก็คอมผมนะครับ ขอแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วเนี่ย อ่ะนี่สิ ครับผม ขอบคุณครับพี่ ฮัลโหลครับ ครับ ก็อยู่ไปคนเดียวแล้วกัน ก็ค่าใช้จ่ายในบ้านมันเยอะแยะ ฉันจะเอาตังค์ที่ไหนไปให้แก สนใจแต่เรื่องของตัวเอง ไม่ให้ก็ไม่เอา ป้าเตี๋ยวชามดิเส้นเล็ก เป็นผมเองต่างหากที่สนใจแต่เรื่องของตัวเอง ทั้งที่แม่ ให้ผมมาตลอด แม้แต่วันสุดท้าย ในชีวิต Baik. Anak sekalian, kira-kira pelajaran apa yang bisa kalian petik dari inspirasi kebaikan tayangan sekilas tadi? Dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Silakan berikan pendapatnya. Ustaz tidak perlu nunjuk. Pelajaran apa nak yang bisa kalian petik dari video presentasinya Ustaz tadi? Tidak ada yang menjawab? Coba Agnia. Pelajaran apa Ndok yang bisa kamu petik dari video presentasinya Ustaz tadi? Tidak ada suaranya Agnia.
Iya, Ustaz. Sebentar. Apa? Apa kira-kira? Hormatilah orang tuamu selagi masih ada. Dan Hormatilah sayangilah orang tuamu. tua. Hormatilah orang tuamu selagi ada. Bagus sekali. Terima kasih Agnia. Lah, Arik. Jarat. Pelajaran apa nak yang bisa kamu petik dari video pembelajaran tadi? Sayangi orang tua lagi masih hidup. Kenapa nak? Sayangi kedua orang tua kita lagi masih hidup. Sayangi orang tua kita selagi masih hidup. Oke, baik sekali. Yang lainnya, Naila, coba Naila. Iya, Ustaz. Apa dok, pelajaran apa yang bisa kamu petik dok dari video pembelajaran tadi? Selagi detak jantung orang tua masih berdetak, maka jangan sia-siakan saat itu. Bahagiakan mereka, buat mereka senang atas apa yang dilakukan. Bagus sekali ya. Semua apa yang kalian sampaikan sangat luar biasa. Maka dari tayangan itu kita harus bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya sebenarnya satu hal ya. Jawaban kalian tidak ada yang salah, semuanya betul karena memang endingnya itu ke sana. Tapi pelajaran yang paling penting dari tayangan tadi, kita sering menganggap orang tua kita itu egois. Kita yang paling benar, sedangkan pada dasarnya yang sebenarnya egois adalah diri kita sendiri. Jadi yang bernama Sompop tadi, ini gambarkan minta komputer, ini minta ini nggak dikasih, minta ini nggak dikasih, merasa dirinya tidak pernah diperhatikan oleh orang tuanya. Padahal kita tahu bahwa orang tuanya sudah menyiapkan semuanya sampai detik meninggalnya ibunya. Bahkan warisan pun sudah disiapkan, ya. Uangnya sudah dikaret-kareti. Ini menandakan bahwa ketika pelajaran ini bisa kita ambil hikmahnya. Selama ini, Ustadz yakin, Hakul yakin bahwa kalian sering minta sesuatu sajek saknyet. Minta ini harus ada sekarang. Padahal yang harus kita pahami, bukan berarti ketika orang tua kita tidak membelikan, bukan berarti orang tua kita tidak mampu, tidak. Kenapa? Karena orang tua kita itu tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Sedangkan kemudian kita merasa menilai orang tua kita itu egois. Saya minta untuk pembelajaran ini nggak dikasih dan sebagainya. Egois. Menganggap orang tua kita egois, padahal pada dasarnya kita yang egois. Ini nggak boleh. Hilangkan jauh-jauh. Jadi ketika kalian minta sesuatu kepada orang tua kalian, jangan pernah kalian memaksa. Kalau orang tua bilang tidak, ya jangan. Kenapa kok jangan? Bukan berarti orang tua kita egois. Harus kita kembalikan bahwa yang egois adalah kita. Kadang kita sudah punya HP bagus, minta ganti yang lebih bagus lagi. Jangan. Walaupun orang tua kita mampu membelikannya untuk kita. Tapi yang harus kalian pahami bahwa orang tua kita itu tahu. Ya, orang tua kita tahu apa sebenarnya yang kita butuhkan. Kalau melihat gambaran dari film tayangan tadi, ternyata yang namanya Sompop yang merasa dirinya tidak pernah diperhatikan orang tuanya, minta ini nggak dikasih, minta ini dikasih, ternyata semuanya sudah disiapkan oleh orang tuanya sampai perkataannya kemudian menyebabkan gagal jantung. Ya sudah, kamu hidup sendiri saja. Ini adalah anak yang sangat durhaka. Akhirnya apa? Penyesalan yang terjadi. Ketika orang tuanya sudah tidak ada, akhirnya penyesalan. Pertanyaannya, apakah kita ingin? Ya, ketika kita terus menjadi anak yang
bangkang, terus menjadi anak yang suka membantah, merasa lebih baik dan sebagainya. Apa kita ingin tiba-tiba orang tua kita kemudian dipanggil oleh Allah dan kemudian kita harus hidup sendiri? Tentu tidak kan? Mau enggak seperti itu? Tidak mau. Tidak mau. Oleh sebab itu kesempatan yang ada, ya. Kesempatan yang ada kalian bisa bersama dengan orang tua kalian, gunakan dengan sebaik-baiknya. Endingnya memang ke situ. Jawaban Ari, jawaban Naila, semuanya ya memang endingnya ke situ. Ya, tapi pelajaran tadi adalah kita jangan merasa menganggap orang tua kita egois. Padahal sebenarnya yang egois adalah kita. Ustaz yakin, Hangkul yakin selama ini kita seperti itu, karakter kita. Minta ini, harus ada, harus dibelikan, dan sebagainya. Padahal kadang orang tua itu mungkin ya rezekinya masih sedang diuji oleh Allah, sehingga ketika tidak dibelikan kamu merasa marah-marah. Tidak boleh seperti itu dilakukan. Karena anak yang model karakternya seperti itu bisa nanti dimasukkan dalam kategori sebagai anak yang aqul walidain. Na'udzubillah ya. Jadi gunakan kesempatan yang ada, jangan merasa menjadi kamu yang paling benar, kalian yang paling benar, tidak boleh. Apapun yang dilakukan oleh orang tua, ingat dan harus kita yakini itu adalah yang terbaik. Contoh kecil saja, kalian ingin sekolah di SMK atau SMK unggulan di Surabaya. Ternyata orang tua kalian ingin mondok, ikuti orang tua. Maka insya Allah itulah yang terbaik. Itu yang terbaik. Kenapa? Sekali lagi orang tua lebih tahu ya apa yang harus dilakukannya. Sebab itu tugas kita hanya tunduk, patuh, taat pada kedua orang tua. Bisa nggih kira-kira nggih? Bisa, Ustaz. Insya Allah ya. Ayo kuatkan tekad dan niatnya. Sekarang Ustaz akan masuk ke video pembelajaran yang kedua, renungan dari Ustaz Jafri Al-Bukhari almarhum. Ya, semoga beliau diterima di sisi Allah SWT tentang orang tua ya. Akan presentasikan, coba resapi, renungi, dan masukkan dalam alam bawah sadar kalian semuanya. Ya. Bismillah ya, silakan diresapi dan direnungi untuk kita semuanya sebagai seorang anak. Ayah dan bunda, mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar, perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah, pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan bunda? Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera. Apalagi saat kita dikandungi. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan. Itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan, kita bermunajat, kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah,
yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Allah. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Rabb. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rahman, untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah. Jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami. Kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rabb. Rindu hati menatap wajahnya, mendengar suaranya. Rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Rabbi, ya Rahman, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan indah tanpa mereka, ya Allah. Mereka itu membuat kami seperti ini. Mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, ya Allah. Ya Rabbana, selamatkan mereka. Selamatkan mereka. Ku titipkan doa pada yang kuasa untuk ayah bunda yang telah tiada. Segala yang ku punya tiada mampu jua untuk membalas semua yang dilakukannya. Yang ku sesali tiada sempat ku melihat wajah keduanya saat dia memanggilnya. Ku tak ada di sisinya. Ya Rabbi, ya Ilahi, ampunilah dosa mereka. Ya Rabbi, ya Ilahi,
segala yang ku punya tiada mampu jua untuk membalas semua yang dilakukannya. Yang ku sesali tiada sempat ku melihat wajah keduanya saat dia memanggilnya. Ku tak ada di sisinya. Ya Rabbi, ya Ilahi, ampunilah dosa mereka. Ya Rabbi, ya Ilahi, selamatkan, selamatkan ayah bunda, ayah bunda, ayah bunda, ayah bunda, ayah bunda. Ya Allah, kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kami kecil. Anak-anak sekalian, kita selama ini sudah merasa sering menyakiti hati orang tua kita ya. Sekali lagi nak, yang kalian orang tuanya masih ada, lengkap kedua-duanya, walaupun misal ada di antara kalian yang orang tuanya berpisah karena urus suatu hal, carilah surga dari dalam rumah kalian sendiri. Hormati mereka, taati mereka, karena di sanalah letak ridha Allah SWT, di sanalah letak surganya Allah SWT, di sanalah keberkahan hidup kita, kemanfaatan diri kita semuanya. Lagi masih ada kedua orang tua kita yang mendampingi kita, jangan sekali-sekali, sedikit pun, jangan sekalipun kalian membantahnya, apalagi sampai dengan perkataan yang kasar, nyolot, nadanya lebih tinggi dari orang tua kita. Karena orang tua kita tidak selamanya hidup mendampingi kita. Bisa saja hari ini kita bertemu dengan orang tua kita, nanti sore setelah sholat asar orang tua kita sudah tidak ada di samping kita. Karena kita tidak pernah tahu kapan yang namanya ajal maupun nyawa ini menghilangkan dari raganya. Sekali lagi kalau masih ada kesempatan untuk hormat ta'adzim pada orang tua kita, ayo laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Sekali lagi, mau tidak ada yang pernah tahu saat ini kita bersama dengan kedua orang tua kita atau salah satu di antara kedua orang tua kita, bisa jadi 1 jam yang akan datang, 5 menit yang akan datang, ya, kita sudah tidak bersamanya lagi. Oleh sebab itu, selagi masih ada kesempatan, ayo ya, untuk orang tua kita, ya, seluruh orang tua kita yang sudah mendahului kita, orang tuanya Anda dan Jasmine, ya, semoga Allah SWT berikan kelapangan kubur sehingga Allah maafkan segala kesalahannya, dipula dengan ahli kubur kita semuanya. Ala hadina wa ala musallihah. Al-Fatihah. Terima kasih anakku sekalian. Jadi sekali lagi Ustaz mengajak pada diri kepada Ustaz dan pada kalian semuanya, ayo nak, ta'zimi, tawadhu'i, hormati, taati semua ya apa yang menjadi titah nasihat orang tua kita semuanya ya. Siap nggih? Siap semuanya nggih?
Siap, Ustaz. Ustaz. Ya. Baik, nah terima kasih. Semoga atas izin dan rahmat Allah SWT kita semuanya tetap ditakdir menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang solehin-solekat, yang bisa berbakti pada kedua orang tua, ya, dan bisa menjadi investasi kebaikan bagi kedua orang tua kita. Terima kasih dan mohon maaf materi kita hari ini Ustaz cukupkan sekian. Semoga bisa menjadi ilmu yang barokah dan manfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Natatimul hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.